Media edukasi, Scientific Room. Baik, seperti yang Mem sampaikan sebelumnya, pada pertemuan kita kali ini, ekskul kita terkait tentang literasi. Selanjutnya, silahkan anak-anakku sekalian menyaksikan PowerPoint berikut ya. Dibaca baik-baik nak ya, silahkan bertanya kalau ada yang kurang difahami. Bagus sekali pertanyaannya Naeza. Jadi yang dimaksud dengan kognitif di sini adalah hubungannya dengan kegiatan untuk memperoleh informasi ya. Di dalamnya misalnya ada kegiatan memahami, kegiatan menilai, kegiatan menganalisis, mengkomunikasikan dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang kedua tadi apa? Genre ya. Genre itu terkait tentang jenis atau ragamnya. Jadi kalau kita bicara tentang literasi, genrenya literasi misalnya ada yang genrenya mungkin yang formal, ada yang tidak formal. Kalau genre yang formal mungkin terkait dengan sumber-sumber literasi yang seperti buku-buku pelajaran dan sebagainya ya. Kalau misalnya yang informal bisa buku-buku bacaan yang lain ya, sumber literasi yang lain misalnya seperti buku cerita ya, biografi, novel dan sebagainya. Kemudian yang ketiga terkait apa? Tadi saya tidak baca. Oh iya, terkait kultural ya. Kalau kultural itu hubungannya dengan kebudayaan ya. Bagaimana bahwa aktivitas literasi itu sangat dipengaruhi dan juga mempengaruhi kebudayaan. Akan masing-masing memilih tema, kemudian komentar, tulis nama dan apa tema yang ingin diangkat ya. Ada pertanyaan dari penugasan di atas, silahkan nak. Silahkan nak yang lain. Misalnya kita memilih tema tentang pendidikan, jadi kegiatannya kita adalah mencari tulisan-tulisan terkait tema pendidikan ya, misalnya terkait kuliah atau sekolah di luar negeri, atau terkait tentang materi-materi pendidikan ya, atau tentang kehidupan sekolah di daerah pedalaman dan sebagainya. Nah, kita membaca bahan-bahan literasi tadi, lalu kita menuliskan poin-poin pentingnya. Nah, nanti tagihannya yang pertama kamu foto kegiatan kamu sedang membaca atau sedang menulis. Kemudian yang kedua kamu videokan membaca hasil tulisanmu. Dan yang ketiga kamu mengirimkan hasil foto dari tulisanmu. Tema-tema yang lainnya juga nak, supaya nanti bisa beragam. Baik nak ya, saya kira kita cukupkan kegiatan kita sampai di sini. Selanjutnya yang belum memasukkan tema silahkan masukkan temanya. Dan yang sudah memasukkan tema silahkan melakukan kegiatan literasi, kemudian melakukan dokumentasi dalam bentuk foto dan video, lalu kirimkan hasilnya ya, tagihan tugasnya ke grup WA ini. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku sekalian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Mem ada kekurangan atau kesalahan. Mem tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjaga keanekaragaman budaya Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau lebih dari 18.000 pulau. Luas wilayah yang mencapai 5.193.252 km persegi ini berada di daerah khatulistiwa dengan iklim tropis, membuat Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat banyak. Indonesia pun berada di tingkat keempat dalam jumlah penduduk terbanyak di dunia. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang mempunyai berbagai bahasa daerah. Sulawesi Selatan Bugis. Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Makassar terletak di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan bagian lainnya dikelilingi oleh laut. Tari tradisional, tari pakarena, tari padupa, tari paraga. Alat musik tradisional, kecapi, suling, gendang. Senjata tradisional, badik. Lagu daerah tradisional, Angin Mamiri, Indok Logo, Anomalia. Rumah adat tradisional, Tongkonan dan Balak Lompor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tema pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan baik dalam jangka menengah ataupun dalam jangka panjang. Namun masih banyak masyarakat miskin yang memiliki akses terbatas dalam memperoleh pendidikan yang bermutu dan yang lebih memprihatinkan, mereka sama sekali tidak mendapatkan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Hakikat pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Siswa yang diterat dengan permasalahan-permasalahan di sekolah seperti 1. Minimnya tempat untuk melakukan aktivitas baca yang mudah dijangkau dan efisien waktu. 2. Membuat tubuh mereka menjadi makin rentan. Poster-poster kesehatan bertajuk pencegahan penularan virus menempel di mana-mana. Kurva kematian di negara ini meningkat setiap hari. Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang mungkin setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jenis-jenis kesehatan. Yang pertama, kesehatan tubuh atau fisik. Kesehatan tubuh merupakan kesehatan yang dinilai dari kondisi fisik seseorang. Yang kedua, kesehatan mental atau jiwa. Kesehatan mental merupakan kesehatan yang dinilai dari kondisi jiwa ataupun mental seseorang. Fungsi kesehatan. Yang pertama, kesehatan mental. Kesehatan mental yang baik dapat memungkinkan kita untuk menyadari adanya potensi dalam diri, mengatasi berbagai tekanan permasalahan kehidupan secara normal, serta dapat bekerja produktif yang pada akhirnya ikut memberikan kontribusi pada komunitasnya masyarakat.